Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Jumpa lagi bersama saya Misnawati dalam acara Obrolan Budaya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya, DPW Komite Seni Budaya Nusantara Kalimantan Tengah, dan Pajawan Tingang Production. Kali ini kita kedatangan lagi tamu yang sangat spesial, yang banyak sekali prestasinya baik lokal maupun nasional. Anak muda yang satu ini juga sudah banyak melahirkan buku-buku, kemudian karya-karya seninya sudah banyak juga. Dan saya yakin masyarakat Kalimantan Tengah sudah mengenal dia, begitu ya. Saya tidak mengatakan dia beliau karena dia lebih muda dari saya. Baik, ini pada malam hari ini saya panggil kakak saja. Kak Arbendi, apa kabarnya pada malam hari ini? Baik, luar biasa. Iya, ini sudah kali kedua ya saya undang ke acara Obrolan Budaya. Iya. Kenapa saya panggil kakak? Karena Anda ini pelatih di kegiatan sendera tari yang akan ditampilkan pada tanggal berapa ya? 31 Juli nanti ya. 31 Juli, karena saat latihan kan dipanggil kakak. Iya. Kayaknya kalau dipanggil bung atau bapak sepertinya terlalu tua ya untuk ukuran Arbendi. Nah, karena obrolan kita pada malam hari ini adalah terkait dengan puisi, bagaimana cara kita mencipta puisi begitu ya, dan bagaimana juga cara kita membacakan puisi yang tepat yang bisa membuat kita menang di dalam lomba. Karena Anda ahlinya menurut saya, karena udah pengalaman memenangkan lomba-lomba di tingkat lokal maupun nasional, baik lomba menulis puisi maupun lomba membaca puisi. Nah, memang saya juga punya pengertian tersendiri yang saya pahami terkait dengan puisi. Tapi kalau menurut Kak Arbendi sendiri, apa sih puisi itu? Kalau secara umum kan puisi orang tahunya adalah ungkapan pikiran atau perasaan seorang penyair melalui kata-kata. Tapi biasanya saya tambah, kenapa saya tambah biasanya untuk anak-anak yang saya bina itu lebih mudah paham. Jadi puisi itu adalah kata-kata terbaik dengan susunan terbaik. Itu puisi. Jadi kata-kata terbaik dengan susunan terbaik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penulisnya. Wah, iya. Saya pernah mendapatkan, maksudnya saya pernah membaca juga sebuah pengertian puisi seperti itu pernah saya baca. Sepertinya mirip-mirip pendapat yang ada di luar negeri ya. Iya. Jadi puisi adalah, katanya puisi adalah kenangan terbaik di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita begitu. Iya. Nah, kemudian menurut Kak Arbendi itu tradisi berpuisi di Kalimantan Tengah itu sudah bagus kah atau bagaimana? Sebenarnya Kalimantan Tengah itu kan memang sudah mengenal tradisi berpuisi sejak zaman nenek moyang kita dulu. Buktinya adalah kita mengenal Karungut, Dolai, Deder, kemudian kita mengenal nyanyian-nyanyian rakyat yang lain. Itu sebenarnya semua tradisi berpuisi. Jadi kita sudah mengenal tradisi berpuisi itu. Namun dalam perkembangannya ke dalam ranah puisi modern, memang banyak anak-anak Kalimantan Tengah yang memang menulis puisi. Hanya masalahnya kita masih belum mampu yang terlalu banyak berbicara di kancah yang lebih tinggi gitu. Jadi beda, kalau ke Kalimantan kan penulisnya cukup sedikit yang dikenal dibandingkan penulis-penulis yang di Jawa. Mungkin juga pengaruhnya adalah kita di sini kan sedikit penerbit. Jadi untuk mempublikasikan karya dan juga media untuk kita mempublikasikan karya-karya itu kan juga kurang kalau di Kalimantan Tengah. Berbeda kalau di Jawa kan banyak media yang untuk mempublikasikan dan skalanya nasional seperti Kompas, Republika, Tempo, Media Indonesia. Jadi lebih dikenal luas gitu. Tapi saya yakin tradisi berpuisi ini akan kedepannya makin bagus melihat selera
ataupun keinginan anak-anak dalam menulis puisi, baik yang ditulis melalui blog maupun yang di dalam story-story di medsosnya, ini sudah dasar sebenarnya. Iya. Kalau menurut Kak Arbendi sendiri di Kalimantan Tengah tuh perkembangan perpuisiannya bagaimana sekarang? Perkembangan perpuisian kita masih cukup stagnasi ya. Tidak ada perkembangan yang signifikan. Dan ini juga terjadi sebenarnya di Indonesia pada umumnya. Kenapa kenapa stagnasi? Karena banyak yang beranggapan membuat puisi itu sulit. Oh, puisi saya akhirnya tidak percaya diri dengan puisi saya jelek. Padahal tidak ada puisi yang jelek. Karena puisi itu kan tadi ungkapan perasaan dan pikiran seorang penulisnya. Tetapi karena kita tidak yakin, tidak pede dengan karya kita, akhirnya terjadi stagnan. Takutnya puisi saya jelek, takutnya nanti puisi saya dicela oleh orang lain gitu. Karena memang mudah untuk mengkritisi dan mencela sebuah karya orang daripada kita membuatnya. Akhirnya sebenarnya tanpa kita sadari, celaan yang kita berikan itu membuat orang berhenti untuk berkarya kalau orang tidak tahan. Gitu. Iya. Bisa jadi itu. Iya. Pernah juga saya alami. Nah, menurut Kak Arbendi sendiri menulis puisi itu gampang atau susah? Tergantung cara pandang kita. Sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah cara gampang menulis puisi. Karena tidak semua orang menganggap gampang. Dan tidak semua orang juga menganggap susah. Menganggap susah karena kalau orang memang bakatnya untuk menulis puisi, pasti akan merasa mudah. Tapi kalau orang tidak punya bakat untuk menulis puisi, pasti akan merasa susah. Makanya saya sering gunakan adalah cara jitu menulis puisi atau strategi menulis puisi. Jadi tidak ada yang gampang karena segala sesuatu kan pasti punya tingkat kesulitannya masing-masing. Apapun, makan saja kita punya tingkat kesulitan masing-masing. Tidak semudah itu. Orang makan udang bisa. Tapi ada tingkat kesulitannya kita membuka cangkangnya. Makan kepiting itu kan enak, tapi harus kita buka cangkang. Jadi punya kesulitan masing-masing. Makan ayam bagaimana untuk yang lebih keras kita ini kan. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya gampang, tidak ada namanya istilahnya susah. Tergantung sudut pandang kita. Menurut Kak Arbendi, apa sih yang harus dimiliki seorang anak, baik anak SMP ya, karena Kak Arbendi kan kebetulan mengajar di SMP begitu. Kemudian sekali-sekali juga kadang dibantu mengajar di universitas juga begitu ya. Nah, bagaimana sih menurut Kak Arbendi itu jika dibandingkan seberapa cepatkah anak SMP dibandingkan dengan mahasiswa untuk memahami sebuah puisi begitu? Pasti berbeda ya, karena dalam perkembangan peserta didik atau perkembangan kemampuan seorang anak, selama kita masih sehat ya, jadi artinya tidak ada masalah dengan mental dan kejiwaan. Selama kita masih sehat, setiap usia bertambah, pasti kemampuan bahasa dan kemampuan pemahaman seseorang akan terus bertambah. Jadi jika dibandingkan anak SMP dan anak kuliahan dalam pemahaman terhadap puisi, pasti akan lebih bagus anak kuliahan. Tapi kita tidak bisa meremehkan anak SMP. Kalau kita lakukan pembinaan dengan benar dan berkelanjutan terus-menerus, mereka pasti akan memiliki pemahaman yang luar biasa. Dan itu sudah saya coba. Saya coba lakukan, saya bina pelan-pelan dan mereka punya kemampuan dasar untuk menulis puisi yang bagus. Nah, bagus ya. Luar biasa. Kebetulan saya beberapa hari yang lalu rumah saya yang di Samudin Aman itu kan bertetanggaan dengan Ibu Yunitari. Iya. Yunitari itu kebetulan seangkatan dengan saya ketika kuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kakaknya itu Bu Eriawati itu seangkatan saya menjadi dosen. Jadi kedua mereka itu adalah sahabat baik saya begitu ya, dan kebetulan juga menjadi tetangga. Nah, kebetulan saya agak lama ngobrol dengan Ibu Yunitari. Jadi dia bercerita dengan saya tentang Arbendi. Nah, katanya kan Arbendi masuk menjadi CPNS di SMA SMP 3 itu sejak tahun berapa? 2018 kalau ininya penetapannya tesnya, kemudian 2019 yang memang murni bukan murni, memang TMT-nya 2019. Oh iya, nah berdasarkan cerita Ibu Yunitari itu katanya
Anak SMP 3 itu meraih beberapa lomba yang terkait puisi. Nah, bisa cerita tidak pengalaman anak SMP 3 ketika dibina oleh Kak Arbendi? Iya, waktu itu sebenarnya untuk kebutuhan saya untuk pengangkatan menjadi PNS ya, Jas, saya melakukan penelitian tindakan kelas tentang strategi menulis puisi. Kemudian saya mendapatkan beberapa anak-anak yang potensial, itu yang saya bina. Akhirnya ada yang meraih juara di tingkat lokal, bahkan yang kebanggaan kami luar biasa adalah anak-anak kami ini ada yang meraih juara tingkat nasional yang diikuti lebih dari 1.000 peserta kategori umum. Itu Alvino Devindra dan Ahadul Ihsan waktu itu. Dengan kalau Alvino Devindra itu puisinya adalah Hanyalah Kau Indonesia, kalau Ahadul Ihsan itu Padamu Ah Pahlawan, dengan yang satunya yang nominasi 30 besar itu puisinya adalah Mimpi Kecil Anak Petani. Nah, itu tingkat nasional mereka. Juara berapa itu? Kalau Alvino Devindra pasti dia masuk di 10 besar. Nah, pastilah itu dari pesertanya, kalau saya nggak salah saat itu sekitar 1.800 peserta Wah, yang mengirimkan puisi se-Indonesia kategori umum yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang. luar biasa ya. Iya, saya pun sebagai orang Kalimantan Tengah, meski bukan gurunya juga bangga. Iya. Paling tidak mewarnai penyair-penyair akan Iya. lahirnya penyair-penyair baru. Apalagi anak SMP kan agak jarang. Biasanya kan hanya, maksudnya kebanyakan yang mewarnai yang mencipta puisi di Kalimantan Tengah kan kebanyakan anak-anak dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Iya. Indonesia begitu. Ketika dibina oleh Pak Lukman Hakim Siregar biasanya syarat memang tapi sudah melewati seleksi yang ketat dari Iya. beliau, kemudian diterbitkan di koran-koran lokal. Tapi karena sekarang ada perubahan-perubahan, akhirnya kalau saya yang membina itu lebih saya terbitkan ke buku antologi Iya. puisi yang ber-ISBN kalau saya yang melakukannya. Kemudian, nah ini saya penasaran kan, luar biasa kan anak SMP begitu ya, tembus ke tingkat nasional. Nah itu bagaimana sih langkah-langkah atau trik jitunya mengajarkan mereka supaya bisa meraih kesuksesan seperti itu? Iya, yang satu harus kita pahami sebagai seorang pembimbing. Kita tumbuhkan dulu kecintaan anak-anak ini terhadap puisi. Itu yang pertama. Dengan mereka mencintai puisi, maka mereka akan menjadi antusias untuk mempelajari puisi. Kemudian, saya mengajarkan konsep berpikir seseorang dalam menulis puisi atau konsep berpikir seorang penyair. Ini yang disampaikan dulu dalam obrolan panjang saya dengan salah satu sastrawan Indonesia, yaitu Iman Budi Santosa. Dia memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, rumah itu hadapnya kemana pintunya? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, orang sholat arahnya kemana? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, anggaplah ini buku. Buku ini menghadap mana? Pertanyaan keempat, ketika Anda ke stasiun kereta, hanya ada gerbong. Gerbong kan tidak ada mana depan, mana belakang. Gerbong kan sama. Gerbong ini menuju kemana? Ke kiri atau ke kanan misalkan jalannya. Pertanyaan terakhir, dia kasih saya satu lembar kertas kosong. Kamu melihat kertas kosong ini dari mana? Ini konsep berpikir dulu yang kita terapkan kepada anak-anak. Pertama tadi adalah, rumah ini menghadap kemana? Pintunya. Semua rumah menghadap ke jalan. Artinya, kita sudah punya cara pandang melihat sesuatu. Ketika kita melihat es teh, kita punya cara pandang dengan es teh itu. Oh, mungkin saya melihat tentang nasionalisme yang luntur seperti es teh. Ini cara pandang. Jadi pertama, anak ini diajarkan untuk memiliki cara pandang terhadap berbagai isu yang ada dengan objek-objek yang sederhana. Bayangkan hanya segelas es teh saja sudah bicara tentang nasionalisme. Yang kedua tadi adalah, orang sholat menghadap kemana? Arahnya. Arahnya kan adalah kiblat. Artinya dalam menulis puisi kita harus punya kiblat.
Karena pasti kita akan kesulitan menemukan jatinitas diri kita secara langsung. Kita harus punya kiblat. Bagaimana kita mempunyai kiblat dalam puisi? Anak-anak harus diajarkan membaca puisi yang banyak. Dengan mereka membaca puisi yang banyak, puisi-puisi yang berkualitas, yang ditulis oleh para sastrawan-sastrawan hebat, artinya mereka sudah punya kiblat, oh begini cara orang menulis puisi. Yang ketiga tadi, buku ini menghadap kemana? Setelah dia punya cara pandang, setelah dia punya kiblat, kemudian kita tetapkan bagaimana cara pandang dia untuk mengingat jati dirinya dia. Saya selalu ajarkan kepada anak-anak, Anda adalah orang Kalimantan Tengah. Apa yang menjadi jatinitas orang Dayak Kalimantan Tengah? Apa yang menjadi jatinitas Provinsi Kalimantan Tengah? Baik dari ungkapannya, kamu tidak bisa membuat puisi, kulihat hamparan pohon jati, nggak bisa. Memang ada pohon jati di sini, bukan pohon endemik Kalimantan Tengah. Tapi kamu bikin puisi, saya bilang, kusimpan rahasia itu pada akar pohon maranti dan pucuk daun kampuri. Karena itu adalah tumbuhan-tumbuhan endemik kita. Dan suara burung enggang itu melantunkan lantunan kematian padamu. Gak bisa kita bilang, dan suara kuda Nil itu, memang di Kalimantan Tengah ada kuda Nil. Nah itu tadi, arah hadap kita harus jelas. Ingat jatinitas kita. Yang keempat, tadi gerbong. Gerbong kita tidak tahu dia ke kiri atau ke kanan. Bagaimana cara mengetahui gerbong itu dia ke kiri ke kanan? Pasti kita tanya masinisnya. Artinya apa? Kita harus punya tujuan yang jelas. Kenapa kamu menulis puisi ini? Tujuanmu apa? Oh, saya pengen Kak supaya nasionalisme kita bangkit. Itu tujuan dia. Artinya nanti emosinya diarahkan ke situ. Ketika dia sudah punya tujuan yang jelas, emosinya diarahkan ke situ. Bagaimana nanti untuk menciptakan emosi itu? Nanti kita lihat di berikutnya adalah cara-cara latihan menulis puisi. Jadi tujuannya kemana dulu? Yang terakhir adalah inilah puncak penulisan puisi. Ketika seorang penyair mampu mencapai puncak penulisan puisi tadi, yang ada kertas putih kosong. Saya melihat bisa dari sini. Ibu bisa melihat dari sebelah situ. Kira-kira orang bisa melihat dari kiri kanan, dari atas, dari pojok sana. Bisa semua. Artinya, bagaimana menciptakan puisi yang memberikan multi tafsir. Artinya kata-kata yang diwujudkan di dalam puisi ini nanti jangan mati pada satu makna. Aku mengantuk itu kan mati pada satu makna. Tetapi ketika dia tulis, mataku lelah memandang kehidupan. Menjadi multi makna. Dan ketika kita membina anak-anak dalam berpuisi, dia menulis puisi. Kesalahan terbesar kita dalam membina adalah, kamu ini nulis tentang apa? Kamu bicara apa? Sebenarnya bukan tugas seorang penulis untuk mengartikan puisinya. Siapa sih yang harus mengartikan puisi? Itu tugas pembaca. Coba kalau kita berkesempatan gitu kepada para penyair-penyair seperti Najwa Shihab misalkan pernah bertanya kepada Sapardi Djoko Damono tentang puisi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Itu om bagaimana maksudnya? Ya, Sapardi jawab apa? Ya terserah, saya cuma nulis. Karena tugas penulis adalah mengungkapkan pikiran dan perasaannya dalam kata-kata itu. Tugas pembaca adalah menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Jadi ketika kita membina jangan ditanya, oh ini maknanya apa? Kamu bicara apa? Jangan. Yang dilakukan seorang pembina puisi adalah kita pahami, oh anak ini sudah mampu menciptakan multitafsir atau tidak. Kalau belum kita suruh dia kembangkan kata-katanya. Itu saja. Kesalahan mindset kita adalah mereka harus paham apa yang ditulis. Bukan. Itu tugas pembaca harus paham.
Kira-kira gitu. Itu saya sepakat karena Pak Lukman Hakim Siregar pun mengajarkan begitu kalau Iya. untuk saya. Karena semakin jauh puisi itu dari kaidah kebahasaan katanya, semakin multi tafsir, Iya. semakin bagus puisi itu. Itu memang Anda juga kan salah satu muridnya. Iya, dan ilmu dari beliau luar biasa. Iya, gitu. iya. Kemudian, nah ini kan masih terkait anak SMP ya. Iya. Semoga nanti mahasiswa saya tidak kalah dengan anak SMP bimbingan Kak Arbendi. Nah, bagaimana cara Kak Arbendi melatih anak-anak SMP itu supaya kosakata mereka ini makin kaya? Oke, bagaimana cara saya melatih kosakata makin kaya? Kalau saya langsung kasih satu buku puisi, mereka akan, anak SMP mana mau baca buku tebel-tebel. Iya. Jadi cara saya sambil bercanda, misalkan mereka, udah bikin satu baris. Tapi aku nggak bisa Kak, bikin aja terserah. Nggak usah mikir. Tulis aja kata-katanya sembarangan. Nggak usah dipikirin. Loh kok gitu kan. Disuruh mikir, bikin puisi tapi dilarang mikir. Kata-kata terbaik adalah dia menciptakan maknanya. Ketika kita memikirkan kata-kata itu, kita memaksa seperti makna yang kita inginkan. Sedangkan tadi kan puncak penulisan puisi adalah multi tafsir maknanya. Biarkan dia menghadirkan makna sendiri. Udah aku bingung nih Kak, gimana? Dah coba baca puisi ini. Gimana? Sudah paham belum? Udah baca puisi ini. Paham belum? Belum, udah nonton dulu, nonton. Kita dengar lagu dulu. Kita pilih lagu-lagu yang bahasa-bahasa yang bagus, contoh lagu-lagu Ebit G. Ade. Itu bahasanya bagus. Tinggi ya. Iya, tinggi. Multi Kemudian tafsir. lagu-lagunya Hari Rusli, Gomblo, itu kan bagus gitu. Kemudian nyantai, saya ajak lagi nonton film yang bahasanya baik, banyak bahasa-bahasa yang indah juga gitu. Itu seperti itu saat bimbingan ekstrakurikuler atau saat Zoom atau saat mengajar tatap muka atau bagaimana? Kalau saya membina bukan karena ekstrakurikuler ya. Karena memang keinginan saya ingin mencetak atau mengkaderisasi penyair-penyair muda di Kalimantan Tengah. Makanya mereka latihan, kami malah banyak tidak di sekolah. Mereka datang ke rumah atau kami ketemuan di mana. Kadang juga di sekolah. Kalau di sekolah kan kami, karena anak-anak ini masuk dalam tim paduan suara. Jadi setelah paduan suara itu kita ngobrol, ayo mana puisi kemarin. Jadi kita jangan langsung paksa mereka baca gini. Udah gimana, pelan-pelan. Tanpa kita sadar, ketika semakin banyak anak ini membaca, kosakata itu akan semakin bertambah. Itu cara membina kosakatanya. Jadi gak ada katanya, oh anak ini susah dibina. Anak SMP itu susah untuk mencari kata-kata. Iya, kalau kita paksa. Dan kata-kata itu gak perlu yang ribet. Maka saya katakan tadi, kata-kata terbaik dengan susunan. Kuncinya di terakhir. Susunan terbaik. Contoh puisi saya yang judulnya rasanya Balada Ruhaurasi. Ya, bukan, Balada Raja Manyawe. Salah satu puisi saya di kumpulan puisi Balada Darung Bawan. Saya kata-katanya mungkin Ibu sangat familiar dengan kata-katanya. Keindahan, pincang mungkin familiar. Tapi kita susun dengan susunan terbaik. Iya. Keindahan hanyalah kaki yang pincang dari berbagai rahasia ketakutan yang mesti kita bangun atas segala kehilangan. Mantap kata-kata. Jadi kita susun. Saya tanamkan mindset pada anak-anak. Penyimpangan makna. Bikin kata-kata yang gak masuk akal. Saya gak mau ajarin anak-anak itu tentang efoni, kakafoni. Kemudian saya tidak mau ajarin metafora, majas. Anak-anak ini kan mau nulis puisi aja kita bersyukur. Jangan kita recoki lagi dengan istilah-istilah yang mereka jadi pusing. Istilah itu suatu saat mereka akan mengerti. Iya. Di awal kita kasih saja istilah-istilah yang mudah. Kayak makna konotasi. Iya. Kan pusing mereka. Karena sebenarnya pokoknya bikin aja maknanya yang gak nyambung. Contoh. Kau kutuki rahim ibu. Nah. Kau kutuki rahim ibu, gimana sih rahim ibu dikutuki? Dan sebuah lubang pintu menelusup dalam atap jerami. Kan banyak yang gak masuk akal. Pena ini kau ciptakan dari ubin kepedihanmu.
Kan banyak yang tidak masuk akal hal-hal itu. Padahal itu asal susun. Iya. Gitu. Jadi jangan direcoki dulu dengan istilah-istilah yang bikin bingung. Mereka akan malas. Gitu. Iya. Kalau kesulitannya ketika mengajarkan anak-anak SMP, Yang pasti ketahanan. ketahanan yang bagaimana tuh maksudnya? Ketahanan tuh gini, mereka sanggup nggak bertahan menulis karena jiwa anak-anak ini kan ya sekarang kan zamannya sangat terbuka sekali dengan teknologi. Jiwa mereka kan jiwa main game. Iya. Jiwa ini jiwa nongkrong. Jiwanya apalagi anak-anak SMP itu masih transisi antara anak-anak ke remaja. Jiwanya masih jiwa main-main. Tahan tidak mereka serius dalam beberapa waktu. Itu kesulitan terbesar. Kesulitan berikutnya adalah bagaimana mereka harus menyusun kata-kata terbaik tadi. Memberikan pemahaman itu. Dan itu tidak instan. Saya membina yang sampai juara nasional itu mereka 1 tahun. Tapi ketika lomba banyak orang kan tidak peduli kita membina sudah berapa lama. Iya. Memang segala sesuatu tidak ada yang instan ya. Tidak ada yang Hanya instan. mie saja yang instan. Mie aja butuh proses. Oh, iyalah, Kan betul kita juga. buka, kita Iya. rebus, nggak ada yang instan. Betul. Nah, kalau misalnya kan tadi udah kalau membina anak SMP kan sudah, tapi saya tahu Anda juga punya apa ya? Ornernya lah, Orner Pajawan Tinggang Production begitu. Itu kan banyak mahasiswa yang Anda bina. Nah, kalau kesulitannya membina mahasiswa itu apa? Terkait dengan menulis puisi. Karena di Pajawan Tinggal itu kan kita bukan di satu latar belakang. Karena latar belakangnya banyak, nah itu yang pertama kesulitannya. Dan kalau di Pajawan Tinggal sih nggak terlalu sulit ya kalau di situ karena anak-anak yang masuk ke situ kan bukan kita paksa, tapi keinginan dia untuk masuk dan belajar. Jadi salah sendiri kalau nggak belajar. Jadi udah belajar, udah mereka pasti mau belajar. Jadi ya hampir nggak ada kesulitannya kalau ke dalam sebuah organisasi. Karena itu keinginan mereka. Artinya mereka udah punya kemauan. Kalau yang anak-anak SMP, ada kemauan aja kita udah bersyukur. Artinya kita harus menciptakan kemauan itu. Gitu. Iya. Berarti itu ya. Nah, kalau misalnya ya ada kejadian anak SMP misalnya misalnya Kak Arbendi itu diminta kepala sekolah untuk membina anak A misalnya. Tapi dia tuh ketahanan mentalnya untuk dilatih itu kurang. Nah, biasanya bagaimana mengatasi anak yang seperti itu? Tetap sabar, kita ikuti arusnya dia mau bagaimana. Ketika dia mau main, ya udah kita ikuti dulu alurnya sambil pelan-pelan kita ngobrol. Ya udah yuk main. Makanya saya kadang kan bawa anak-anak tuh nonton film. Kemudian kadang kami bawa makan. Sebelum makan tuh ngobrol. Awalnya ngobrol bercanda, kemudian ngobrol ke arah serius. Bercanda ngobrol lagi serius. Jadi kita ikuti alurnya dia. Karena kita harus paham dulu psikologi anak itu bagaimana. Gitu. Iya. Kalau menurut Kak Arbendi kan biasanya guru-guru beranggapan sulit katanya menulis puisi itu sulit. Mengajarkan menulis puisi untuk murid itu sulit. Karena mereka sendiri pun sulit menulis puisi begitu. Iya. Nah, kalau pandangan Kak Arbendi sendiri bagaimana terkait pendapat guru-guru yang seperti itu? Memang betul kalau kita ini kan mengajar orang menulis puisi itu sulit. Bukan hanya guru-guru. Kepada siapapun mengajar orang untuk menulis puisi itu sulit. Tetapi kalau kita sudah termatikan dengan istilah sulit, tidak akan ketemu solusinya. Saya juga sulit dalam menulis puisi awalnya. Lalu saya cari pemecahan kesulitan itu. Pemecahan yang saya temukan inilah yang saya gunakan untuk melatih anak-anak. Jadi kalau kita sudah matikan dengan istilah sulit, nggak akan bisa. Seharusnya sulit melatih anak-anak menulis puisi. Iya, benar. Tapi itu bukan menjadi penghalang. Kita harus mencari solusi bagaimana untuk melawan kesulitan itu tadi. Makanya di dalam kita ngajar, apalagi kalau di kelas 8 rasanya itu ada tentang puisi. Nah di situ bisa kita gunakan juga untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap puisi. Dan kalau kita ngajarin puisi,
Jangan kita ngajar, oh yaudah ayo tulis puisi, baca puisi begini, jangan. Makanya waktu penelitian tindakan kelas yang saya melakukan adalah peningkatan kemampuan menulis puisi siswa menggunakan teknologi audio visual. Jadi seorang guru harus melakukan inovasi-inovasi dalam menulis puisi. Kita penggunaan audio visual itu paling sederhana. Kalau mau lebih kompleks, apalagi zaman sekarang adalah revolusi industri 4.0, kalau kita bicara tentang digital, kita sudah ketinggalan jauh. Sekarang zamannya adalah AI. Bagaimana pemanfaatan AI? Gitu. Jadi tidak ada istilah sulit. Kalau kita mau berinovasi, kita lakukan langkah-langkah baru. Karena anak itu beda dengan angkatan kita yang lebih banyak membaca. Anak itu lebih banyak menonton. Makanya cara membangunnya adalah dengan menciptakan audio visual dalam bentuk tontonan-tontonan. Tapi sebelum tontonan-tontonan itu kita sajikan langkah-langkah, ada 8 langkah dalam menulis puisi. 8 latihan menulis puisi yang sederhana. Apa itu? Latihan yang pertama adalah gunakan aku ingin. Tapi sebelum ke situ ada yang harus dipahami ke anak, ada 3 dasar untuk menulis puisi. 3 modal awal. Modal pertama adalah fakta empirik. Apa yang dilihat di depan mata. Misalkan ini gelas. Ini fakta empirik. Yang kedua adalah fakta individual. Momentum. Makanya tadi cara pandang. Bagaimana dia cara memandang gelas ini. Misalkan dia menganggap gelas ini adalah tubuhnya. Jadi itu fakta individual. Yang ketiga adalah imajinatif. Dia membangun imajinasi gelas ini bagaimana. Dia bisa jadikan ini hutan. Kita candain, udah anggaplah gelas ini hutan. Di mana hutanku pecah seperti piringan gelas ini. Nah, itu sudah membangun imajinasi. Gitu. Jadi modalnya itu dulu. Kemudian kita masuk ke latihannya. Latihan pertama adalah keinginan. Yang ingin saya sampaikan tadi adalah bahwa harus ada penyimpangan makna. Meskipun ini kita keinginan tapi tetap ada penyimpangan makna. Kalau Sapardi kan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, itu punyanya Sapardi. Bisa kita keinginannya, aku ingin membelah rembulan dengan senyummu. Aku ingin melukiskan guratan air asam gambut agar kuciptakan dayung perahu melukis warna pelangi. Pokoknya gabungkan aja kata-kata yang gak masuk. Kata ini yang menciptakan makna yang baru, makna yang multitafsir. Pertama, aku ingin. Itu latihan pertama, dilatih terus. Mereka menggunakan aku ingin ini. 1 hari cukup. Setelah bisa aku ingin, sambil mereka latihan keinginan ini tadi, kita kasih kita recoki lagi. Baca puisi ini. Secara tidak langsung itu menambah kemampuan kosakata anak. Jadi latihan pertama adalah aku ingin. Yang kedua adalah bagaimana mereka menggunakan perumpamaan atau simile. Perumpamaan kan seperti bak bagaikan laksana. Aku ingin seperti rembulan yang bercahaya menerangi malam. Sudah digabungin nih menjadi 2. Aku ingin menjadi mentari yang melukiskan warna pelangi. Jadi ada perumpamaan, ada aku ingin. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga. Tapi tetap ya, setiap kita memberikan setiap latihan itu, kita recoki terus dengan puisi-puisi itu. Makanya kalau orang melihat materi saya yang terampil menulis puisi, PPT saya terampil menulis puisi, pasti antar latihan itu saya recoki dengan bait-bait puisi. Contoh yang kalau yang tadi menggunakan simile, saya recoki mereka dengan salah satu puisi saya, yaitu Balada Cinta Darung Bawan, yang terpilih dalam 30 penulis terpilih se-Indonesia mata khatulistiwa. Baitnya begini. Seperti pungguk, kita harus memendam rindu di balik kayu. Dan kita belajar pada hijaunya bunga padi. Menahan rintih pedih, dadak meringkih.
Sebab cintaku dan cintamu harus terbentur jeram batu. Karena keteledoran buatku tak berdaya dihantam maumu. Sehingga sesal yang menunggu waktu menggelinjang keluar. Menciptakan batu dungu di jalan pandangku yang kelabu. Mantap. Seperti pungguk. Ya kan? Mengibaratkan diri dengan seekor burung pungguk. Seperti pungguk, kita harus memendam rindu di balik kayu. Rindu itu kan di hati. Kalau rindu di hati udah gak ada penyimpangan makna. Tapi ketika katakan rindu di balik kayu, wah ini kan menjadi lebar gitu. Penyimpangan makna itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan bunyi. Misalkan kalau ular kan kita gunakan ular itu mendesis pada telekukmu. Atau misalkan harimau itu mengaum dari lubang pikirmu. Gunakan bunyi. Akhirnya menjadi kuat. Puisi itu menjadi kuat. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, kita gunakan alam. Kalau kita orang Kalimantan Tengah berarti kita gunakan dengan endemik Kalimantan Tengah. Gitu. Kita adalah batang padi yang cakar mencakar mempertahankan kehijauan. Padi kan kita. Kemudian kalau seperti puisinya Iman Budi Santosa di bawah kibaran bendera, anak-anak khatulistiwa matahari menggeliat di punggungnya. Berlari ke segenap penjuru memburu suaka hingga ke dasar laut serta selat serta muara Rawapaya. Pada keasaman tanah gambut tergali harga diri. Keasaman tanah gambut kan alam. Tergali harga diri. Menandingi tinggi tegaknya kayu balsa dan meranti. Jadi gunakan alam-alam seperti itu. Kemudian yang kelima. Langkah latihan kelima adalah bagaimana mereka membangun impian. Mimpi. Aku bermimpi malam itu angin menuju kemarau mendayung perahu. Angin menuju kemarau mendayung perahu itu gimana sih? Gak usah dipikirin. Kan bukan tugas penulis. Biarkan kata, biarkan kata itu hadir menciptakan maknanya. Makanya kata Sutarji Galzombari, kita jangan memperkosa kata. Memperkosa kata itu maksudnya kita memaksakan kata ini memiliki makna seperti apa yang kita mau. Tugas penulis itu hanya mencurahkan perasaan dan pikirannya. Biarkanlah kata itu menciptakan maknanya dan biarkan pembaca saja yang memikirkan maknanya. Penulis ya tulis saja. Urusan pusing memaknai itu urusan pembaca. Dan urusan peneliti juga ketika dia meneliti puisi ya. Kemudian makanya tadi kan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, latihan keenam. Gunakanlah fantasi tidak masuk akal. Misalnya tuh apa? Misalkan dalam puisi saya Autobiografi Lelaki Sepi yang di dalam kumpulan puisi Potret Negeriku Lukisan 3 Zaman yang saya terbitkan rasanya tahun 2012 atau 2011 saya lupa. Kutepiskan bisu dengan jari rindu. Gimana tuh? Kutepiskan bisu dengan jari rindu. Dan kubakar bersama sepi. Gimana cara membakar dengan sepi? Bulan luruh pada bumi, meluncur lewat selak bintang yang dibunuh bidadari. Gimana? Logikanya gimana sih bintang dibunuh bidadari? Tadi fantasi tidak masuk akal. Akhirnya maknanya menjadi sangat luas, menjadi sangat kuat. Kutepiskan bisu dengan jari rindu. Dan yang harus kita ingatkan pada anak-anak adalah usahakan ada permainan warna bunyi yang sama. Karena itu menciptakan kesegaran ungkapan. Kalau orang lomba nulis puisi kan biasanya originalitas. Artinya keaslian dia menulisnya. Yang kedua adalah makna, kekuatan makna. Yang ketiga adalah kesegaran ungkapan. Dengan permainan warna bunyi yang sama, itu menciptakan kesegaran ungkapan. Kutepiskan rindu dengan jari bisu. Kutepiskan bisu dengan jari rindu. Sama kayak puisi Hairil Anwar, puisi aku. Kalau sampai waktuku
Ku mau tak seorang kan merayu. Ku mau tak seorang kan merayu, kan sama permainan bunyi. Ya kalau dalam teori kita kan kakafoni, efoni lah bicaranya begitu. Tapi anak-anak pusing, apa sih kakafoni, efoni itu kan. Jadi ciptakanlah warna bunyi yang sama. Seperti puisi anak-anak itu mungkin ada ya. Hanyalah kau Indonesia, ku berikan degup jantung dan api asmara. Indonesia, asmara, permainan warna bunyi yang sama. Setelah itu latihan ke-7, gunakanlah metafor. Artinya membandingkan sesuatu dengan hal yang kira-kira memiliki persamaan sifat. Seperti tadi, kita adalah batang padi. Kalau kita bilang kita adalah insan, oh ya udah kita memang insan. Ciptakan dengan yang lain. Bisa, aku hanyalah sebutir kerikil yang terpelanting di tepi dermaga. Yang kau pungut bersama jelaga senja pada ratapan gadis dermaga. Gitu kan. Terus metafora, aku hanyalah sebutir kerikil. Gitu. Jadi gunakan metafora. Kalau yang di balada Raja Banyawe yang saya bikin waktu itu, mendapatkanmu seolah memiliki setengah isi dunia. Seakan rimba adalah pelupuk jidatku. Rimba adalah pelupuk jidatku. Oh, kan gitu. Setengah belahan bumi adalah bagian untukku. Dan setengah bagian lagi untuk kita berbagi. Sebab cinta terkadang menjadikan berbagai logika kita begitu dungu. Betul, setuju. Oke, yang terakhir langkah ke-8. Latihan ke-8 adalah kita menjelma menjadi hewan, menjadi tumbuhan, dan menjadi benda. Berimajinasilah kita menjadi hewan dan tumbuhan. Seperti tadi kan kita adalah batang padi. Cakar mencakar, mempertahankan kehijauan. Menjelma menjadi tumbuhan. Nasionalismeku atau nasionalisme bangsaku seperti segelas es teh yang esnya luluh, hilang entah kemana. Menjelma menjadi benda. Nah itu 8 latihan yang kita latih kepada anak-anak dan ini harus kita bimbing terus. Sampai mereka terampil menggunakan 8 langkah ini. Kemudian nanti akhirnya mereka terampil memadukan sembarang kata menjadi indah. Karena nulis puisi itu, kalau kita membuat gaun, anggaplah puisi itu gaun. Kita cukup mengambil kain-kain perca yang ada. Kita susun menjadi gaun yang sangat indah. Dari kain-kain perca yang ada. Artinya dengan kata-kata biasa, jadi nggak usah berpikir, aduh kata-kata aku di bagaimana. Gunakan aja kata-kata biasa, tapi ingat kuncinya. Fantasi yang tidak masuk akal, penyimpangan-penyimpangan makna. Dan jangan berpikir kamu mau nulis apa. Yang penting itu adalah tujuanmu. Kamu mau bicara apa dengan tujuan apa? Aku mau bicara nasionalisme. Tujuanku adalah orang-orang atau bangsa kita yang sudah mulai luntur nasionalisme, sudah cukup di situ. Kemudian kita gabungkanlah berbagai macam kata itu. Iya. Gitu. Kalau menurut Kak Arbendi, apa yang paling penting diperhatikan agar puisi kita tuh penuh dengan makna begitu? Yang paling penting diperhatikan adalah susunan kata itu adalah susunan terbaik. Bagaimana kata itu jangan mati pada satu makna. Padamu kuberikan cintaku. Mati pada satu makna. Tapi kalau kita katakan padamu kuberikan waktu yang selama ini kuukir di bak mandi. Kan jadi luas. Makanya kita usahakan bagaimana susunan kata yang terbaik yang tidak menciptakan satu makna, tapi menciptakan multi tafsir makna. Iya. Kira-kira gitu. Kalau menurut Kak Arbendi, puisi itu ada tidak yang kategori bagus, kemudian ada tidak yang kategori tidak bagus? Semua puisi itu tidak ada yang tidak boleh kita menyebut puisi itu tidak bagus. Kenapa tuh? Karena puisi adalah hasil daya pikir dan perasaan penulisnya. Ungkapan perasaan dan pikiran penulisnya. Tetapi kalau di dalam lomba misalkan, oh ini puisi dapat juara, ini enggak.
kunci sebenarnya ungkapannya itu segar atau tidak. Enak atau tidak untuk kita baca. Jadi nggak mesti harus kata dasar atau kita paksa menjadi bermakna akhirnya nggak segar gitu kan. Segar kan kayak tadi misalkan pernahkah kita bicara tentang malam? Kan asik kalau dibaca, ungkapannya segar. Kemudian dia menciptakan multitafsir makna. Di dua itu dia. Semakin kuat puisimu, jadi saya lebih suka katakan semakin kuat dan kurang kuatnya sebuah puisi. Jadi bukan bagus tidak bagus. Kalau bagus tidak bagus kita seolah-olah menghakimi orang, oh puisimu tidak bagus. Akhirnya dia malas menulis puisi. Kekuatan maknanya masih belum. Iya ya. Lebih Pilihan ke situ. kata yang tepat ya untuk membuat mereka biar tidak patah hati. Iya, ujung-ujungnya itu Patah penghakiman. semangat. Iya iya. Kalau kita, oh puisimu nggak bagus, itu penghakiman. Kita tidak boleh menghakimi orang, karena menghakimi itu justru akan membuat orang itu akan drop dan tidak mau berkarya. Dan hati-hati ketika kita membina anak-anak, apalagi kayak saya kan membina dari yang SMP. Sedikit salah saja mereka cut drop. Dan ini berbahaya, dampaknya sampai dia tua dan meninggal nanti. Karena akan menjadi traumatik yang mendalam. Iya iya. Kalau kita yang dewasa ini mau diserang bagaimanapun kita sudah bisa berpikir panjang. Tapi kalau anak-anak ketika kita hakimi, karyamu tidak bagus, karyamu jelek, saat itu dia akan berhenti. Ya, hati-hati karena psikologinya akan berbahaya karena mereka kan masa yang labil. Iya. Ketika mereka dihakimi begitu ini dampaknya bisa sampai mereka meninggal, sampai tua dan meninggal. Kadang itu yang kita tidak pahami. Iya iya, betul juga. Karena saya mempunyai anak 2 orang yang usianya SMP. Jadi bisa saya merasakan betapa halusnya perasaan mereka begitu. Iya. Padahal bercanda-bercanda saja maksudnya, tapi ternyata bisa membuat dia sampai menangis terseduh-seduh. Iya. Akhirnya ya ternyata anak saya tidak bisa dicandai seperti itu begitu. Dan ya. itu terngiang-ngiang terus, nggak selesai hari itu. Iya. Besok apapun masalahnya meskipun tidak hal yang sama akan diungkit ke situ. Nah, apalagi nanti penghakiman karya. Makanya usahakan ketika kita membimbing anak-anak di dalam menulis puisi, jangan pernah menghakimi karya mereka. Makanya saya selalu katakan bagus, kembangkan lagi, kan bisa begini, benar nggak? Lebih enak nggak? Oh iya Pak ya. Coba kalau diginikan enak nggak? Oh iya. Tapi udah bagus. Kembangin lagi biar lebih enak. Jadi maknanya kan menjadi lebih luas. Mereka juga tidak Merasa patah semangatnya. iya, merasa diapresiasi. Iya. Jadi makin semangat gitu. Karena anak-anak ini kan ada 30 anak, artinya ada 30 pola pikir yang berbeda, ada 30 masa depan yang berbeda dan 30 imajinasi yang berbeda. Jadi tiap anak pendekatannya beda. Berarti tadi udah luar biasa ya dipaparkan terkait dengan langkah atau trik jitu menulis puisi. Iya. Nah, strategi yang paling jitu yang Kak Arbendi terapkan itu menurut Kak Arbendi itu strategi yang seperti apa untuk anak SMP? Saya suruh asal tulis. Gak usah dipikirin katamu itu bagus atau enggak, asal tulis saja. Nanti revisi, sambil kita revisi pelan-pelan, asal tulis, gak usah pikirin mau ngomong apa. Dan jangan memikir ini maknanya apa. Tulis saja. Apa yang terlintas saat itu kata di dirimu. Iya. Betul itu. Saya juga setuju pendapat itu karena lagi-lagi dosen kita dulu juga Pak Lukman Hakim Sregar mengajarkan begitu. Karena kalau saya jujur saja yang paling banyak menginspirasi saya untuk menulis puisi atau menulis cerpen adalah beliau gitu. Karena ya luar biasa pengaruhnya. Ya, pengaruh luar biasa pada beliau. Kita ya mahasiswa alumni program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, saya penasaran karena memang Anda jagonya baca puisi. Bagaimana cara Kak Arbendi biasanya mengajarkan siswa-siswanya supaya bisa menang membaca puisi? Yang pasti pertama adalah membangun percaya diri siswa. Banyak siswa itu tidak percaya diri untuk membaca puisi di depan publik. Caranya bagaimana tuh? Pertama harus paksaan. Paksaan dengan lembut. Bagaimana? Ayo baca aja.
Tapi aku jelek nanti. Enggak, mukamu udah cantik kok. Mukamu aja udah ganteng, kau ya baca aja. Nah, jadi dipuji, diapresiasi. Jadi dia merasa dihargai, kemudian pelan-pelan kita latih. Pertama yang harus kita lakukan adalah melatih warna suara. Kalau di dalam Pajawan Tinggang itu saya ada mengeluarkan modul olah vokal. Di dalam modul itu ada cara-cara jitu dalam mengolah vokal seorang pembaca puisi dan aktor dan mengubah warna suara. Puisi itu lebih kompleks. Jadi saya ajarkan bagaimana melatih warna suara mereka. Itu yang pertama. Iya. Terus yang lain ini tidak apa-apa sambil cerita saya mau sambil mengeceng-ngeceng. Ini ada yang karya-karya siswa Anda ya yang Iya. sempat saya kutip begitu. Lanjut silakan Kak. Iya, Apalagi? Oke, melatih warna suara, kemudian ajak mereka ngobrol untuk memahami puisi itu maunya apa. Jadi mereka harus paham dulu, karena pembaca puisi itu adalah mentransfer pikiran dan emosi yang ada di dalam puisi itu kepada pendengar. Percuma Anda di panggung menangis-nangis membaca puisi penghayatan yang sedih, tetapi kesedihan itu tidak sampai ke penonton, itu percuma. Tapi kita cukup memainkan mimik, ekspresi dan body language, bahasa tubuh. Misalkan ketika saya membaca puisi sedih misalkan, kita ambil misalkan terhadap nasib kita dapat memaafkan dengan tangan terkepal. Tidak perlu sampai menangis, tapi rasa itu sampai ke penonton. Kuncinya itu bagaimana mereka mampu mentransfer emosi itu sampai ke penonton. Kalau kita melihat kadang kan kita melatih anak-anak membaca puisi. Oh dia ini udah bagus, mimik, ekspresi, gesturnya bagus, kok dia kalah membaca puisi. Padahal ini biasa aja. Sedih aja ya anak yang saya bina ini sampai menangis-nangis. Ini enggak menangis-nangis kok dia yang menang. Bukan masalah dia yang menang atau tidak. Dia menangis-nangis atau tidak. Tapi dia menangis-nangis sampai tidak emosi itu ke penonton. Atau hanya emosi itu berhenti di dia. Kadang karena kita berlebihan, akhirnya artikulasi tidak jelas, intonasi tidak jelas. Kan ini semua menjadi bahan penilaian. Sama ketika dia mulai membaca puisi, kita kadang hormat saja. Ingat yang kita lakukan tadi adalah bagaimana mencuri emosi penonton dan juri. Makanya saya selalu mengajarkan anak-anak kalau hormat itu pelan-pelan. Nunduk pelan, naik pelan. Tanpa sadar itu sudah mencuri emosi penonton. Kemudian yang biasa kita lakukan adalah sudah hormat, baca misalkan Aku karya Hairi Anwar. Membaca judul dengan biasa meskipun secara teorinya kan memang begitu. Ada tipe membaca judul, nama pengarangnya dulu, lalu judul dan lain-lain, tapi bacanya biasa. Tapi kalau kita untuk lomba, judul sudah kita mainkan mimik, ekspresi dan emosi. Jadi nggak ada lagi yang W.S. Rendra dalam puisinya dengan kasih sayang. Tapi sudah kita mainkan W.S. Rendra dalam puisinya dengan kasih sayang. Orang dari kita baca judul saya sudah mulai narik napas, hembuskan perlahan. Jadi emosinya sudah tercuri duluan. Gitu kira-kira. Wah, luar biasa ya. Nah ini tadi saya mengintip-ngintip ini karya siswa Anda. Ini tapi Kak Arbendi boleh memilih mau, saya kan penasaran sekali. Oh, karena Anda pernah memenangkan lomba baca puisi tingkat nasional begitu ya. Jadi saya mau uji nih, jangan membaca karya sendiri, membaca karya orang lain saja. Ini ada dua ya, silakan pilih ini. Yang mana yang mau dibaca, silakan Kak Arbendi. Saya coba puisinya Alvino Devindra, Hanyalah Kau Indonesia.
Tapi kita coba mainkan sederhana ya. Karena kalau membaca puisi itu dia lebih kompleks. Bagaimana memainkan emosi. Biasanya saya kalau 2 lembar begini puisi bisa sampai 10 menit membacanya. Kalau sudah dengan mainan emosi, mainan gestur, body language-nya. Tapi kita coba mainkan warna suara saja di sini dengan sederhana. Hanyalah kau Indonesia ya. Saya nggak usah ini kan dulu judulnya. Hanyalah kau yang kunyanyikan Indonesia. Dengan alunan angin Pancasila di bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di antara deru embun kematian yang menganga di pucuk nangka. Tak pernah kurisaukan segala keindahan yang membentuk ketimpangan. Yang disebabkan oleh muasal perseteruan cinta dan kesakitan di atas kulitmu. Aku mengacungkan jari bertepuk mereguk racun bulu mata. Dan kukunyah ketakutan demi ketakutan yang memberi isyarat di garis tangan. Palagan kumakan, gandewa kukumandangkan, jenawi telanjang menerjang orang asing yang berabad memujamu di negerinya, namun memberikan sembilu luka dengan racun nanah darah di tanahmu Indonesia. Tak akan kubiarkan kau terlalu lama terlelap menanggung punggung luka, menahan bara mentari yang menetes di kepala. Burung-burung yang semula bebas melintasi kemuning angin senja harus terpasung ke sangkar duka, tak bebas lagi melihat anggukan bunga padi di Bukit Bata. Maka pada batu penghabisan ini kurawat segenap cinta dan segenap sisa angin tenggara yang masih kupunya. Akan kuterjang terembesi pelagan yang mengekang kakimu. Akan kutambal lobang-lobang kesakitan yang menempel di jantungmu. Sampai sawah ladang memuntahkan buah-buah rengkah dan tiada kujumpai lagi di selongsong matamu dayung siasat petaka yang dibalut kecemasan yang selama ini terukir di buah dadamu. Hanyalah kau yang kugantungkan atas segala cinta Indonesia. Di antara aliran susu dan racun bulan tembaga, tak akan kubiarkan tubuhmu kuyup tak mengenal pintu air dan rasa dingin. Tak akan kubiarkan bunda-bunda menekan dada menelan air mata. Tak akan kubiarkan bapak-bapak memanggul bulan kaca retak di punggung luka. Tak akan kubiarkan anak-anak mati kelaparan. Karena hanyalah kau Indonesia. Kunyalakan api dengan sepasukan pengelana di bawah kibaran bendera Pancasila. Tangan-tangan mungil dekil bersatu tanpa memandang muka dan warna, tanpa memandang baju dan bentuk tangan ketika sujud berdoa. Semua menjadi satu, mengencangkan lengan baju, menghanguskan musuh yang merampas tubuhmu. Dan akan kuciptakan tempat yang paling nikmat setelah pelayaran yang menciptakan kenangan paling rawan di serbu jeritan udang berdendang. Hanyalah kau kunyanyikan Indonesia. Di antara deru embun kematian yang menganga di pucuk nangka. Akan kukencangkan degup jantung, otot-otot dan derap kaki menerjang pintu-pintu terkunci demi menegakkan matahari kemerdekaan hakiki agar Pancasila tetap sakti selalu terbit setiap pagi
Dan kuberikan udara penghabisan dari dadaku untuk hanyalah kau Indonesia, agar kau tahu aku hanyalah milikmu. Kira-kira itu di puisi Hanyalah Kau Indonesia karyanya Alvino Devindra. Luar biasa. Kalau begitu kemampuan membaca puisinya yakin saya. Kita coba yang sederhana. Iya, itu baru cara yang sederhana ya. Belum kalau betul-betul tampil di atas panggung. Ya. Itu pasti lebih menggelegar. Iya, kita coba. Iya. Nah, karena sebelum kita tutup acara ini, saya ingin Kak Arbendi memberi nasihat. Oke, teruslah menulis, karena menulis kita akan hidup abadi. Teruslah berpuisi, karena dengan berpuisi itulah keromantisan dunia ini. Kita sampai di penghujung acara. Terima kasih Kak Arbendi karena sudah bersedia memenuhi undangan saya pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya juga, untuk Kak Arbendi juga, amin. untuk mahasiswa saya, untuk murid Kak Arbendi juga. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya di lain kesempatan. Mari kita tutup. Ya, 1, 2, 3. Obrolan budaya makin berbudaya.